Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Yang Ku Benci, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ku ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Arumi bersyukur karena ternyata Randy memilih untuk tidak lagi hadir di persidangan mereka hari, dan semoga kedepannya juga begitu, sehingga semuanya mungkin akan semakin cepat diselesaikan. Hari ini Arumi tidak langsung pulang ke kosannya. Ia mampir ke sebuah toko buah dan bunga untuk membeli sebuah buket dan parsel buah. Tok tok tok. Arum mengetuk pintu sebuah kamar perawatan VVIP. Perlahan ia membuka pintu tersebut dan langsung disambut senyuman manis Wulan. Kemarin Wulan akhirnya melahirkan sang buah hati. Seorang bayi perempuan yang cantik kini membuat Wulan dan Tommy sah menjadi orang tua. Wulan hanya sendirian di sana. Ia masih terbaring lemah karena kondisinya masih cukup lemah. Wulan harus melahirkan sang anak dengan proses operasi sesar. Akhirnya kamu datang juga, Rum, ucap Wulan sembari tersenyum bahagia melihat kedatangan Arum di saat yang menurutnya sangat tepat itu. Wulan sedikit kesepian saat ini. Sang suami sedang sibuk mengurus anak mereka, sementara asisten pribadi Wulan sedang pulang ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan Wulan dan sang bayi. Maaf ya Mbak, aku baru bisa datang sekarang. Gak apa-apa Rum, Mbak paham kok kalau kamu sekarang lagi sibuk-sibuknya. Makasih Mbak, ucap Arum seraya tersenyum manis. Kemudian meletakkan buah tangan yang dibawanya ke atas nakas kecil di samping tempat tidur Wulan. Gimana persidangannya, lancar kan? Tanya Wulan. Semuanya lancar Mbak. Bahkan hari ini prosesnya cukup cepat karena Randy tidak datang. Aku berharap kedepannya dia tidak datang lagi supaya semuanya cepat selesai, ucap Arum penuh harap. Bagus dong. Mbak doakan biar dia nggak datang-datang lagi sampai sidang putusan selesai. Amin. Semoga saja Mbak. Tolong doanya ya. Wulan mengangguk. Tentu saja dengan senang hati ia mau mendoakan agar proses perpisahan Randy dan Arum bisa cepat diselesaikan sehingga membuat wanita muda itu terbebas dari ikatan pernikahan yang menyakitkan. Mas Tommy di mana, Mbak? Masih di ruangan bayi, Rum, jawab Wulan dengan pelan. Nada suaranya perlahan berubah terdengar sedih. Sabar ya Mbak. Semoga si adik bayi bisa segera dibawa pulang dalam keadaan baik-baik dan sehat, ucap Arum. Ia berusaha menghibur Wulan yang nampak sedih saat ini. Kelahiran sang bayi memang sudah memasuki usia yang cukup. Namun ada beberapa kondisi yang mengharuskan sang bayi di inkubator selama beberapa hari ini. Tentu saja semua itu membuat Wulan dan Tommy merasa sedih. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain menerima semuanya sebagai takdir yang Tuhan berikan. Di sisi lain, perlahan langkah kaki Karina menuju ke dapur. Di sana ia melihat Mbak Surti sedang membuat minuman hangat yang akan dihidangkan kepada Maya. Setiap hari Maya selalu meminum teh melati hangat. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah sejak lama Maya lakukan, karena menurutnya teh melati bisa memberikan semangat untuk menjalani waktu sepanjang hari. Hari masih sangat pagi. Belum ada siapapun di dapur kecuali Mbok Surti yang mulai sibuk menyiapkan menu sarapan untuk keluarga majikannya. Biar saya saja Mbok, ucap Karina seraya meraih gelas dan sendok dari tangan Mbok Surti. Tapi sudah biar saya saja Mbok,
hari ini saya mau meminta maaf sama ibu. Rasanya lelah juga kalau setiap hari bertengkar, ucap Karina. Meskipun sedikit merasa aneh dan heran, namun Mbok Surti tetap mengizinkan Karina menyiapkan minuman untuk Maya hari ini. Terlebih Mbok Surti juga tahu bagaimana tidak baiknya hubungan mertua dan menantu itu. Ia berharap sikap Karina hari ini akan membuat hubungan mereka perlahan membaik dan rumah kembali nyaman. Mbok Surti kemudian memilih menyiapkan menu sarapan, sementara Karina diam-diam memasukkan sebuah bubuk berwarna putih ke dalam minuman tersebut. Senyum Karina nampak penuh arti. Ia mengaduk minuman tersebut hingga semua bubuk putih tadi tercampur sempurna tanpa meninggalkan bekas. Setelah selesai dengan misinya, Karina mulai menghidangkan minum tersebut dengan di mana posisi biasanya Maya akan duduk. Mbok, biar saya saja yang susun, ucap Karina sembari menata satu persatu piring makanan ke atas meja. Hari ini menu makanan yang Mbok Surti buat adalah menu makanan kesukaan Maya. Sayur lodeh ayam kampung goreng dan sambal bawang. Ngapain kamu di sini? Tanya Maya yang membuat Karina sedikit terlonjak. Ya memangnya menurut ibu ngapain lagi? Ya masaklah. Nanti kalau aku bangun kesiangan ibu bakalan ngomel, jawab Karina sembari duduk di kursinya dan meneguk minuman dingin yang dibuatnya tadi. Maya hanya menggelengkan kepalanya pelan. Ia kemudian duduk di kursi kebesarannya dan langsung meminum teh melati buatan Karina tanpa rasa curiga sama sekali karena memang Maya mengira Mbok Surti lah yang membuat minuman tersebut. Rasanya kok aneh ya? Agak pahit-pahit apa gulanya habis sih? Gumam Maya yang kembali meneguk teh tersebut hingga tersisa setengahnya saja. Karina melirik Maya dengan ekor matanya. Minuman itu hampir dihabiskan oleh sang mertua dan membuat Karina tersenyum senang. Efek bubuk putih yang Karina masukkan memang tidak akan langsung terasa, namun perlahan-lahan akan membuat tubuh Maya menjadi lemas. Bahkan mungkin akan mengalami keracunan hebat bila diberikan dalam jumlah yang banyak. Karina sengaja memberikannya sedikit, karena memang tujuannya bukan langsung menghilangkan nyawa Maya, melainkan ingin melihat wanita parubaya itu menderita dalam waktu yang selama mungkin. Maya yang terlihat biasa-biasa saja saat ini membuat Karina sedikit bernafas lega. Maya bahkan bisa menghabiskan sepiring makanan dan kembali ke kamarnya setelah selesai makan. Loh, di mana ibu? Tanya Randy. Hari ini dia sedikit kesiangan karena tadi malam pulang cukup larut malam. Nggak tahu. Di kamarnya mungkin, ucap Karina acuh. Tapi ibu sudah selesai sarapan. Tumben ibu nggak nungguin aku. Ya ngapain juga nungguin kamu? Kamu bukan suaminya. Dan juga kenapa sih kamu nanyain ibumu terus? Nggak bosan apa? Aku di sini, istrimu di sini bukannya nanyain aku, malah ibu terus. Sengit Karina seraya beranjak dari tempat duduknya. Karin, bukan begitu maksudku, tapi berisik. Sana makan, nggak usah pikirin aku. Karina kemudian melangkah keluar meninggalkan Randy yang hanya bisa menggelengkan kepala dan kemudian memulai sarapan paginya sendirian. Sementara Karina yang hendak duduk di halaman depan rumah seketika menghentikan langkahnya saat melewati kamar Maya. Ia melihat Maya sedang duduk sembari memegang kepalanya. Maya terlihat sedikit kesakitan dan perlahan memijat pelan kepalanya tersebut. Aduh, kenapa tiba-tiba saja sakit kepala aku ini? Keluh Maya. Pijatannya perlahan semakin cepat. Maya berharap bisa mengurangi rasa sakit, namun ternyata sakitnya malah semakin terasa dan membuat dirinya tidak tahan. Randy, Ren, seru Maya. Hal tersebut membuat Karina yang tadi mengintip kemudian berpindah tempat agar tidak diketahui Maya. Randy yang mendengar panggilan sang ibu kemudian langsung menghampiri. Randy sedikit terkejut saat mendapati wajah pucat Maya. Ada apa bu? Ibu sakit? Tanya Randy.
Kepala ibu sakit sekali. Tolong kamu belikan ibu obat sakit kepala. Ke puskesmas sekarang, ucap Maya seraya menyerahkan selembar uang 50 ribuan kepada Randy. Baik bu, tunggu sebentar ya. Jangan lama-lama Ren. Kepala ibu rasanya sakit sekali, kayak mau pecah. Keluh Maya seraya membaringkan dirinya ke tempat tidur. Sabar ibu. Randy kemudian langsung bergegas menuju ke puskesmas yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Selama menunggu kepulangan Randy dari membeli obat, Maya terlihat semakin kesakitan dan bahkan sampai mengeluarkan air mata. Pemandangan menyedihkan itu tak luput dari pantauan Karina. Ia terlihat sangat puas dan juga merasa senang karena akhirnya dendamnya kepada Maya mulai terbalaskan. Itu cuma sebagian kecil dari penderitaan yang akan ibu alami seterusnya. Lumpuh dan bahkan mungkin akan kehilangan nyawa dan membuatku bisa menguasai semuanya tanpa adanya penghalang. Gumam Karina seraya berlalu dari depan kamar Maya. Randy tertunduk lesu di ruang tamu. Setelah seharian keliling kampung mencari hasil panen warga yang sekiranya akan dijual. Namun sayang, seharian berkeliling tidak satupun warga yang mau menjual hasil panen kepadanya. Gimana? Ada? Tanya Karina seraya duduk di depan sang suami. Tangan Karina membawa toples penuh berisi keripik singkong pedas kegemarannya. Randy hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Jangankan hasil panen, bahkan kedatangannya ke sana tidak disambut hangat lagi oleh para warga kampung. Oh, jawab Karina seraya memasukkan potongan keripik ke dalam mulutnya. Seharian ini Karina benar-benar bisa merasakan kembali dunianya. Tidur siang dengan sangat nyenyak dan makan dengan lahap. Dan yang paling menyenangkan adalah Karina tidak perlu melakukan pekerjaan rumah ataupun mendengar Maya marah-marah. Ibu gimana? Sudah baik kan? Ya gak tahu. Kamu cek aja sendiri. Dia kan ibumu bukan ibuku. Kamu gimana sih sayang? Dia juga ibumu sekarang meskipun hanya ibu mertua. Ya kalau baik sih aku juga mau mengakui sebagai ibuku. Tapi sayang, ibumu jahat dan kejam kayak ibu tiri. Serem, ucap Karina bergidik ngeri. Kamu kok gitu sih sama ibu sayang? Udah deh, gak usah banyak omong. Lebih baik sekarang sana kamu lihat ibumu. Jangan ganggu aku. Aku mau nonton serial kesukaanku. Shh, sana. Usir Karina kepada sang suami. Randy kemudian memilih untuk melihat keadaan sang ibu. Tadi pagi setelah diberikan obat, Maya langsung tertidur. Randy membuka perlahan pintu kamar ibunya. Di sana ia melihat sang ibu tengah terbaring lemas. Gimana bu? Sudah enakan? Tanya Randy. Ia duduk di samping sang ibu dan mulai memijat perlahan kaki wanita paruh baya tersebut. Kepala sih sudah enakan Ren. Tapi gak tahu kenapa hari ini rasanya ibu lemah sekali. Badan ibu kayak susah untuk digerakkan. Jawab Maya. Istirahat aja dulu ya bu. Jangan banyak gerak dulu. Tapi ibu gak betah lama-lama di kasuran. Rasanya bosan sekali. Kalau masih ada mbakmu, mungkin gak akan sebosan ini. Dia pasti mau nemenin ibu lama-lama di kamar. Lirih Maya matanya mulai berkaca-kaca saat kembali mengingat sang anak yang sudah tiada. Semakin hari kepergian Reni semakin terasa di hati Maya. Selain karena rumah yang juga sepi, tidak ada lagi anak yang meminta uang untuk membeli bakso. Bahkan bakso langganan Reni pun sudah tidak pernah lagi mampir. Ibu kangen sekali sama mbakmu Ren. Aku juga kangen sama mbak bu. Tapi harus bagaimana lagi? Selain ikhlas, mbak sudah tenang di alam sana bu. Randy menghapus air mata sang ibu perlahan. Wajah Maya terlihat sangat tua saat ini karena tidak ada bedak yang melekat di sana.
Saat ini Randy baru mulai menyadari bahwa sang ibu benar-benar sudah mulai menua. "Ibu sudah makan?" "Sudah," jawab Maya disela isak tangisnya. "Makan apa?" tanya Randy, pasalnya dia tidak mendapati piring bekas makanan di kamar sang ibu. "Bubur ayam. Istrimu yang membelikannya tadi. Tumben dia baik mau nyuapin ibu makan," jawab Maya jujur karena memang tadi Karina yang memberikan dia makanan. Namun tentu saja bukan hanya bubur ayam biasa yang Karina berikan. Ada tambahan bubuk putih di dalamnya. Bubuk yang perlahan sudah mulai memperlihatkan kinerjanya di dalam tubuh Maya. "Karina?" Maya mengangguk pelan. Nampaknya Randy sedikit tidak percaya kalau sang istri mau melayani ibunya, bahkan sampai membelikan bubur ayam yang cukup jauh letak si penjualnya. Tak hanya sampai di situ saja, Karina bahkan menyuapkan makanan tersebut agar sang mertua bisa menikmatinya. Senyum Randy mengembang. Ia bersyukur akan hal tersebut. "Kamu kenapa tersenyum?" "Karina baik juga ternyata sama ibu." "Pasti ada maunya itu," jawab Maya. "Karena mana mungkin seseorang yang jahat tiba-tiba saja bersikap baik tanpa ada niat terselubung. Ibu gak boleh menuduh seperti itu. Harusnya ibu bersyukur karena ternyata di saat ibu sakit Karina masih melayani dan merawat ibu. Hanya memberikan makan sekali saja kamu sudah anggap istrimu itu manusia yang baik, Ren. Randy tidak menjawab perkataan sang ibu. Ia berusaha mencari topik pembicaraan lain. Cukup lama Randy berada di kamar Maya, sampai akhirnya Maya tertidur dan Randy perlahan keluar dari sana. "Lama banget kamu ngapain sih? Bagi-bagi warisan?" tanya Karina saat Randy kembali duduk di depannya. "Bagi-bagi warisan apanya sih? Orang ibu kan masih hidup." "Ya siapa tahu saja ibu sudah sadar terus mau ngasih semua hartanya sama kamu. Toh ibu juga udah sakit-sakitan gitu. Kata orang kalau orang tua udah sakit-sakitan biasanya gak akan lama lagi." "Gak akan lama lagi maksudnya?" tanya Randy dengan mengerutkan keningnya, seolah tidak paham dengan maksud ucapan sang istri. "Ya ampun Ren, masa gitu aja kamu gak tahu sih? Ya gak akan lama lagi hidup alias metong lah," ucap Karina yang membuat Randy sontak melebarkan kuda matanya. "Ngaco kamu Karin." "Lah, kok ngaco sih? Kan aku ngomongnya kata orang bukan kata aku. Lagian ya, ibumu cuma sakit kepala saja manjanya minta ampun. Untung aku masih baik mau beliin dia bubur ayam ke depan jauh sana," ucap Karina, mulutnya masih setia mengunyah keripik singkong pedas yang kini tersisa hanya tinggal setengah lagi. Randy tidak menjawab. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa dan kemudian memejamkan matanya perlahan. Kepalanya terasa pusing namun bukan sakit. Saat ini berbagai macam pertanyaan seolah tengah berkecamuk di dalam pikiran Randy. Tahun ini Randy menyadari masalah di keluarganya yang datang seolah sangat bertubi-tubi. Pertama, usaha mereka yang perlahan namun pasti mulai bangkrut. Kedua, ada perselingkuhan kakak iparnya yang akhirnya merenggut nyawa sang kakak kandung. Ketiga, bertemu kembali dengan Arum yang akhirnya berujung di meja pengadilan. Dan yang terakhir adalah sakitnya Maya hari ini. Padahal selama hampir 30 tahun menjadi anak Maya, Randy bahkan masih bisa menghitung kapan ibunya jatuh sakit. Maya selalu terlihat sehat-sehat saja. Atau mungkin juga Maya merahasiakan sakit dari anak-anaknya. "Aku minta uang dong Ren, semua skincareku udah habis," celetuk Karina. "Aku belum ada uang sekarang, tunggu minggu depan," jawab Randy tanpa membuka matanya yang terpejam. "Kok tunggu minggu depan sih? Kan habisnya sekarang Randy." "Gak mau tahu, pokoknya aku minta uangnya sekarang." "Minta sama ibumu. Aku yakin dia masih punya banyak simpanan uang," usul Karina. "Jangan ganggu ibu dulu.
Kasihan ibu lagi sakit dan butuh istirahat yang cukup. Terus skincareku gimana? Ya nanti aku usahakan uangnya. Kamu tenang sajalah, jawab Randy akhirnya, meskipun dia sendiri bingung akan mencari uang kemana lagi. Aku minta 2 juta. Randy hanya menjawab dengan helaan nafas saja. Karena sejatinya ia sudah bisa menebak kalau jumlah uang yang Karina minta tidak akan pernah sedikit. Di tempat lain, Arum baru saja selesai dengan pekerjaannya hari ini. Hari ini adalah hari terakhir Arum bekerja sebagai cleaning service di perusahaan tersebut. Setelah hampir 1 tahun bekerja di sana dan sudah mendapatkan cukup banyak teman serta kehidupan yang baik, Arum harus melepas pekerjaan tersebut. Bukan tanpa alasan Arum berhenti bekerja. Namun Wulan meminta Arum berhenti bekerja di sana dan ingin menjadikannya sebagai sekretaris sekaligus yang mengatur semua pekerja di salon kecantikan dan rumah mewahnya. Semula Arum menolak karena tentu saja hal tersebut akan membuat dirinya tinggal bersama dengan keluarga Wulan. Arum segan kalau harus tinggal di rumah yang sama dengan Tommy meskipun sudah dianggapnya sebagai kakak. Namun Wulan tidak kehabisan akal. Hari demi hari Wulan merayu sampai akhirnya Arum tergoda karena bayaran yang Wulan tawarkan cukup tinggi. Hanya sampai Tiara umur 2 tahun saja, Rum. Aku mohon, kamu mau ya? Aku gak percaya sama orang lain. Tapi kalau sama kamu aku percaya dan yakin kalau kamu gak akan ngecewain aku, ucap Wulan memohon hari itu. Tiara adalah nama anak Wulan dan Tommy yang saat ini berusia 2 minggu. Wulan belum bisa kemana-mana. Ia harus benar-benar memulihkan semua lukanya setelah melahirkan. Dan juga Wulan ingin menikmati masa-masa menjadi ibu baru tanpa gangguan yang lain. Hal tersebut membuat Wulan tidak akan mampu mengontrol pegawai di tempat usahanya tersebut. Wulan memang sudah memiliki asisten, namun dia belum sepenuhnya percaya meskipun asisten tersebut sudah bekerja hampir 5 tahun dengannya. Janji ya Mbak, sampai Tiara umur 2 tahun saja, ucap Arum. Aku janji Rum, setelahnya kamu bebas. Mau terus bekerja atau mau selesai sampai saat itu juga? Arum akhirnya setuju. Ia tidak tega dan juga tidak mungkin terus-menerus menolak permintaan orang yang sudah sangat berjasa bagi kehidupannya. Oh, maaf, saya nggak sengaja, ucap Arum seraya membantu meraih beberapa amplop yang tercecar di lantai. Arum yang asik melamun sambil berjalan tanpa sengaja menabrak seseorang. Sungguh ia merasa sangat bersalah, sehingga dengan cepat membantu membereskan berkas-berkas tersebut. Sekali lagi maafkan saya Pak, ujar Arum sembari menundukkan kepalanya. Arum, tanya orang yang ditabrak Arum. Arum sontak saja mendongak dan mendapati seorang pria tampan dengan tersenyum kepadanya. Bapak kenal saya? Tanya Arum dengan heran. Arumi Zulfahira kan? Arum semakin dibuat terkejut saat orang itu menyebutkan nama lengkapnya. Ia mulai teringat akan name tag yang dipakainya, namun di sana hanya tertera nama Arum saja. Kamu lupa sama saya, Rum? Bapak siapa ya? Maaf, saya gak kenal semua orang yang kerja di perusahaan ini, ucap Arum dengan cemas. Kamu lucu sekali sih, Rum. Masa lupa sama aku sih? Aku Adnan, Rum. Adnan Abraham, anaknya Pak Mahmud, ucapnya sembari tersenyum tipis. Sementara Arum yang mendengarkan nama tersebut sontak menepuk pelan jidatnya. Arum benar-benar melupakan wajah pria tampan yang digandrungi semua gadis di kampungnya. Bagaimana tidak digandrungi? Selain tampan dan ramah,
Adnan juga merupakan putra tunggal sang pemimpin kampung saat ini. Di kampung mereka, keluarga Adnan dikenal sebagai keluarga baik-baik, sehingga Pak Mahmud bisa memimpin desa dalam waktu yang cukup lama. Oh, Bang Adnan, ya ampun, maaf ya, Arum benar-benar lupa, ucapnya seraya membalas jabatan Tan Adnan. Gak apa-apa Rum, wajar kamu lupa. Soalnya sudah hampir 8 tahun lebih kita gak ketemu. Terakhir ketemu ya saat aku kondangan ke pernikahan kamu sama Randy. Iya benar, jawab Arum sembari tersenyum tipis. Cukup lama Arum dan Adnan bertukar cerita. Di mata Arum, sosok Adnan masih sama seperti saat pertama kali dia datang sebagai warga desa di kampungnya. Walaupun kedua orang tua Adnan warga asli di sana, namun Adnan lebih sering tinggal di kota bersama sang kakek. Adnan merupakan pria yang harmonis dan juga tidak memilih untuk berteman dengan siapa saja. Aku pulang duluan bang, permisi, ucap Arum setelah dirasa percakapan mereka selesai. Hati-hati Rum, jawab Adnan. Ia bahkan tidak berpindah tempat dari posisinya sampai Arum dibawa pergi oleh seseorang tukang ojek online. Astaga, kenapa aku gak sempat minta nomor ponselnya ya? Aduh, gerutu Adnan sembari menepuk jidatnya. Saking asiknya mengobrol, Adnan sampai melupakan hal yang penting tersebut. Ya Tuhan, semoga masih bisa bertemu lagi setelah ini. Aku juga sampai lupa menanyakan kabar Randy tadi. Lirihnya karena sampai saat ini Adnan tidak mengetahui bahwa Arumi dan Randy dalam proses perpisahan di pengadilan agama. Hari demi hari sudah berlalu. Waktu terus bergulir dan tanpa terasa hari ini adalah hari persidangan terakhir bagi kasus perceraian Arum dengan Randy. Arum menghela nafas perlahan sampai berulang kali. Ia memeluk erat berkas-berkas miliknya yang sudah selesai digunakan sebagai syarat persidangan. Meskipun harus merogoh kocek sampai 5 juta dan nominal itu sangatlah besar bagi Arum, namun ia puas dan merasa sangat lega saat ini. Akhirnya, terima kasih Tuhan, gumam Arum seraya tersenyum manis. Sedangkan Randy yang akhirnya tidak datang lagi sejak persidangan kedua mereka, kini hanya bisa menunggu kabar dari pengacara yang dibayarnya. Randy menggenggam erat ponselnya saat sebuah pesan singkat masuk. Pesan yang mengabarkan bahwa saat ini dirinya dan Arum sudah bukan lagi suami istri. Ada sedikit rasa sesak di dalam hati Randy, tetapi bukan penyesalan karena sampai saat ini pun Randy bingung kenapa terkadang perasaannya cukup aneh. Gimana? Udah ada kabar dari Pak Budi? Tanya Karina ya duduk di samping sang suami. Ya, sudah selesai semuanya. Bagus dong. Akhirnya kamu bukan lagi suami yang punya 2 istri dan sekarang aku adalah istri tunggal kamu. Ingat ya, jangan coba-coba mau nambah istri, atau kalau kamu mau ibumu aku telantarkan, ancam Karina. Randy menganggukkan kepalanya perlahan. Jangankan berpikir untuk mencari wanita lain, menghadapi Karina saja saat ini sudah membuat kepalanya pusing 7 keliling. Terlebih kondisi Maya yang semakin hari semakin memburuk. Bahkan saat ini Maya sudah tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya dan kesulitan untuk berbicara. Tentu saja semua itu disebabkan oleh Karina yang semakin hari semakin menambah banyak dosis bubuk putihnya ke dalam makanan maupun minuman Maya. Randy sudah berulang kali membawa sang ibu berobat ke puskesmas dan ke orang pintar. Tetapi entah kenapa Randy sama sekali tidak berniat membawa Maya berobat ke rumah sakit yang jauh lebih besar dan canggih di kota sana. Ibu sudah makan? Sudah. Tadi Mbak Surti yang siwapin. Ya udah, aku ke kebun dulu, ucap Randy. Ia kemudian beranjak dari tempat duduknya dan mengambil sebuah cangkul di halaman samping rumah. Setelah usaha mereka benar-benar menurun,
Randy mulai beralih profesi menjadi seorang petani. Bermodalkan pengalaman yang tidak banyak, Randy mengolah lahan kosong milik keluarganya menjadi kebun jagung. Kulit yang dulu bersih kini perlahan menghitam karena paparan sinar matahari. Randy tidak lagi punya kesempatan merawat diri karena saat ini dia harus memutar otak bagaimana caranya menghidupi keluarganya. "Hai Bu, selamat pagi," sapa Karina kepada sang ibu mertuanya yang hanya bisa merespon dirinya melalui kedipan mata. "Hari ini aku ambil gelang ya Bu. Cincin uangnya sedikit, jadi gak cukup kalau buat senang-senang. Aku janji deh bakalan ambil dikit-dikit biar perhiasan ibu gak cepet habis," ucap Karina. Ia langsung membuka lemari baju Maya dan meraih sebuah kotak kayu di sana. Kotak kayu yang menjadi tempat Maya menyimpan perhiasan miliknya dan milik mendiang Reni. Mencuri perhiasan milik Maya dengan kedok meminta sudah beberapa kali Karina lakukan. Karena meminta uang kepada Randy hanya akan membuat dirinya merasa emosi saja. Sementara dengan mencuri perhiasan Maya dan menjualnya, Karina akan segera mendapatkan uang. Ternyata perhiasannya masih banyak, padahal udah sering aku ambil, gumam Karina dengan mata yang berbinar bahagia. Setelah mengambil yang diinginkannya, Karina kembali merapikan lemari Maya. Senyum Karina nampak puas saat ini. Bayangan uang tebal sudah menumpuk di matanya. Makasih ibu mertuaku sayang. Dah, aku mau shopping-shopping dulu, seru Karina seraya keluar dan menutup pintu kamar Maya secara perlahan. Sementara Maya yang melihat semua itu hanya bisa menangis. Maya tidak bisa melakukan apapun saat ini. Jangankan untuk melarang Karina, mengeluarkan sepatah kata pun mulutnya sudah tidak mampu lagi. Yang bisa Maya lakukan hanyalah menangis, bersedih karena kenapa sekarang keadaannya sangat menyedihkan. Ia rindu bisa melakukan banyak hal seperti dulu lagi. Karina menepikan mobil miliknya secara perlahan. Ia menghela nafas perlahan. Di depan sana, tepatnya di teras rumah mereka, Randy sedang duduk menunggu kedatangannya dengan tatapan tajam dan menusuk. Waktu saat itu memang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Karena terlalu asyik bersantai ria di sebuah kafe, hingga lupa kalau waktu sudah beranjak semakin malam. Meskipun hanya kafe biasa yang terdapat di kota kecil tak jauh dari kampung suaminya, namun keadaan di sana cukup ramai dan tidak sesepi kampung suaminya. Kirain udah tidur, taunya masih melek toh. Pasti mau ngomel-ngomel dia. Nggak ibunya, nggak anaknya, sama saja tukang ngomel, gerutu Karina. Karina kemudian keluar dari dalam mobilnya. Sengaja barang belanjaan miliknya tidak langsung dibawa saat itu, karena ia belum punya alasan kalau Randy bertanya dari mana ia mendapatkan uang tersebut. "Dari mana kamu? Kenapa teleponku nggak diangkat? Seharian kamu keluar rumah," kata Mbak Surti. "Yang penting kan aku sudah pulang sekarang," jawab Karina dengan santai seraya melepas sepatunya. "Tapi kemana aja kamu seharian ini, Karin? Kamu ninggalin ibu, padahal ibu butuh kamu di sini. Kasihan ibu seharian ini cuma di kamar, gak ada yang siapin keperluan ibu juga. Kamu sendiri tahu kan, kalau Mbak Surti gak kuat kalau harus angkat ibu sendirian ke kamar mandi," ucap Randy. Walaupun hanya membantu sesekali, namun Karina cukup meringankan beban Mbak Surti dalam membantu merawat Maya. Tenaga Mbak Surti yang mulai termakan usia membuat dirinya terkadang tidak mampu mengurus Maya sendirian. "Ya aku pengen refreshing lah. Di rumah terus bisa buat aku mumet. Tapi apa lagi sih, Ren? Aku butuh hiburan juga loh. Aku sumpek terus menerus di rumah sepanjang hari. Di sini gak ada yang bisa aku lihat selain kamu, ibumu, dan Mbak Surti. Lagi pula sejak kapan semua keperluan ibumu harus aku yang siapkan? Sejak kapan aku jadi susternya yang harus bawa dia keluar main? Sejak kapan? Enak aja. Kamu pikir aku perawat gratisan buat ibu kamu lumpuh itu?" sungut Karina dengan berani. "Awas minggir, aku mau masuk, mau istirahat, capek," sambung Karina seraya berjalan masuk ke dalam rumah.
sedangkan Randy hanya mampu mengelap wajahnya dengan tangan seraya menghela nafas. "Karina, tunggu, aku belum selesai bicara," seru Randy mengejar sang istri hingga sampai ke ruang tamu. "Apalagi sih, Ren? Aku capek banget loh," keluh Karina. "Sebentar saja, aku mau ngomong hal penting sama kamu." "Ngomong masalah apa?" tanya Karina. Mendadaknya perasaannya sedikit cemas karena wajah Randy terlihat serius saat ini. Karina sangat takut kalau ternyata saat ini Randy sudah mengetahui perbuatannya mencuri emas sang ibu. Namun meskipun begitu, ia masih berusaha bersikap sangat tenang. "Menurutku sudah waktunya kita punya anak, sayang. Suasana rumah semakin sepi semenjak kepergian Mbak dan sakitnya ibu," ucap Randy yang nampak hati-hati sekali dan mengatakan semua itu. Bukan tanpa alasan kali ini Randy meminta agar segera punya anak. Jika sebelumnya karena memang dia ingin menjadi seorang ayah, namun kini juga karena dia berharap dengan adanya seorang anak akan membuat Karina betah diam di rumah dan menjadi istri serta menantu yang baik. "Anak? Gila kamu, Ren," hardik Karina. "Kok gila, sayang? Kita sudah menikah lebih dari 1 tahun lamanya, dan bahkan hampir 2 tahun. Lah apa salahnya kalau aku meminta seorang anak?" "Gimana gak gila? Kamu pikir aja sendiri pakai logika kamu. Kondisi keuangan kamu lagi sulit-sulitnya, dan kamu minta anggota baru di keluarga ini. Mau dikasih makan apa anak itu nanti?" "Jangan hiraukan masalah itu, sayang. Aku janji bakalan lebih keras lagi berusaha. Meskipun entah bagaimana caranya, yang penting keluarga kita terpenuhi. Aku mohon, sayang," ucap Randy dengan penuh harap. Ya, walaupun sedikit membenarkan ucapan Karina tentang kondisi keuangannya yang saat ini sedang memburuk, namun Randy tidak terlalu mencemaskan hal tersebut. Usaha keluarga mereka memang sedang turun, namun masih ada penghasilan dari beberapa petani yang harus membayar sewa lahan yang mereka pakai sebagai ladang jagung. Biaya sewa itu Randy pikir masih lebih dari cukup kalau hanya untuk memberikan makan anak dan istrinya selama 1 tahun penuh. Namun entah bagaimana caranya Randy bisa meyakinkan sang istri bahwa mereka akan terus tercukupi, karena sebelum akhirnya sakitnya Maya pernah meminta Randy berjanji untuk tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Karina. "Enggak lah, aku gak mau. Sayangku, mohon. Cukup ya, Ren. Nggak usah bahas-bahas tentang anak lagi saat ini. Menghidupi aku aja kamu nggak mampu sekarang. Lah, malah mau nambah anak. Yang bener aja kamu," ujar Karina dengan sinis. Sayang, aku janji akan memastikan semua kebutuhan kalian terpenuhi, sayang. Sekali lagi enggak, tetap enggak," ucap Karina dengan tegas dan suara yang sedikit meninggi. "Sayang," lirih Randy kembali sembari memegang tangan sang istri. Kali ini tatapan matanya terlihat sangat sendu, karena memang Randy sangat mengharapkan Karina setuju saat ini. "Lama-lama aku gak ngerti sama jalan pikiran kamu sih, Ren. Buat nafkahi kasih uang bulanan ke aku aja kamu gak mampu. Lah ini malah mau nambah anak. Kamu pikir anak itu cuma butuh kasih sayang? Enggak, Ren, enggak. Dia butuh biaya yang besar buat susu formulanya, karena aku gak mau dia menyusu ke aku. Pampersnya, skincare-nya, dan belum lagi biaya kontrol ke dokter sebulan sekali. Semuanya butuh uang, Randy. Dan aku gak mau kalau sampai uang bulananku terpotong," ucap Karina panjang lebar. Karina pernah tinggal serumah dengan kakak laki-lakinya yang sudah menikah. Sedikit banyaknya ia tahu bagaimana pengeluaran seorang anak meskipun masih bayi. "Kamu jangan pikirkan semua itu, sayang. Aku sanggup dan aku bisa membiayai kalian berdua, bahkan sampai ibu juga. Belikan aku rumah mewah di kota, di perumahan elit dan lengkap semua fasilitasnya. Kalau kamu mampu, akan aku kabulkan permintaan kamu untuk punya anak secepatnya." "Oke," ucap Karina yang membuat senyum di wajah Randy perlahan menghilang. "Sayang, nggak mampu kan? Ya udah, mending diem dan jangan lagi bahas tentang anak. Kamu pikir hamil dan melahirkan gak butuh suasana yang tenang? Kalau aku hamil dan masih tinggal di rumah ini sama saja dengan membunuhku secara perlahan."
Karina kemudian memilih untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Ia sama sekali tidak mengindahkan seruan sang suami, karena bahkan mengunci pintu kamarnya sampai pagi menjelang datang. Saat ini di dalam pikiran Karina tidak pernah terbesit sedikit pun tentang ingin memiliki seorang anak. Karina harus memikirkan kehidupannya sendiri, karena mungkin Randy akan benar-benar bangkrut setelah ini. Beberapa hari kemudian, tanpa terasa hari ini adalah persidangan terakhir dari rangkaian proses gugatan yang Maya ajukan kepada Tommy dan Wulan. Suasana persidangan berjalan dengan lancar dan aman. Tommy dan Wulan menerima hukuman berupa tahanan rumah dan denda sebesar 200 juta yang akan diberikan kepada keluarga Randy. Randy sejujurnya merasa sangat kecewa karena Tommy hanya mendapatkan hukuman yang menurutnya sangat ringan. Apalagi jumlah uang denda yang Maya minta sangatlah jauh nominalnya dari uang yang mereka terima saat ini. Saat persidangan selesai, Randy dan Karina yang datang berdua kemudian memilih untuk langsung keluar ruangan. Langkah Randy sesaat terhenti saat melihat Arum di depan ruangan tersebut. Arum nampak tengah menggendong anak Wulan dan Tommy di sana. Arum, lirihnya pelan, namun suara pelannya masih terdengar cukup jelas di telinga Karina. Hai, Arum. Apa kabar? Sapa Karina seraya mengeratkan pelukan tangannya di lengan sang suami. Karina seolah ingin memperlihatkan kemesraannya di depan Arum saat ini. Namun bukan itu yang membuat Arum tercengang, melainkan penampilan Randy yang sudah cukup jauh berbeda saat ini. Tidak ada lagi penampilan Randy yang bersih dan rapih. Rambutnya panjang dan berantakan, sementara wajah tampan itu mulai tertutup oleh jenggot dan kumis yang sedikit menebal. Berbeda dengan Randy yang saat ini malah terpesona dengan penampilan baru Arum. Rambut panjang yang dulu menjadi ciri khas kini dipotong sebahu membuat penampilan Arum manis dan segar. Tidak terlihat seperti wanita yang pernah melahirkan 2 kali. Saat ini Arum bahkan seperti gadis muda yang menawan. Tentu saja semua itu karena ikut campur Wulan dalam merubah penampilan sang karyawan kepercayaan agar terlihat berkelas. Akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama. Oh ya, setelah perceraian kalian ya? Seru Karina kembali. Ya, jawab Arum yang kemudian memalingkan pandangannya ke arah lain. Sambung sekali kamu, cibir Karina. Ayo sus, kita tunggu bapak dan ibu di mobil aja, ajak Arum kepada baby sister Tiara. Mereka kemudian perlahan melangkah dari sana yang membuat Karina merasa tersinggung karena Arum bersikap cuek kepadanya. Kurang ajar, dia nyuekin aku. Jangan dikejar, sebaiknya kita segera pulang saja, ucap Randy yang menahan langkah sang istri. Semula Karina hendak protes, namun tiba-tiba suara notifikasi dari mobile banking Randy membuat dia terhenti. Uangnya udah masuk? Tanya Karina. Sudah, jawab Randy singkat, karena memang baru saja uang denda Tommy dan Wulan masuk ke dalam rekening pribadinya. Asik, aku mau beli kalung emas baru ya sayangnya, reng Karina seraya bergelayut manja di lengan Randy. Binar di wajahnya terlihat sangat jelas saat ini. Bagaimanapun caranya Karina harus mendapatkan uang itu, setidaknya setengahnya saja. Syukur-syukur kalau dia bisa mendapatkan semuanya. Sayang sekali rasanya kalau uang sebanyak itu digunakan untuk berobat sang mertua yang menurutnya bisa mati kapan saja. Ini uang ibu bukan uangku, tolak Randy. Ya terserah itu uang ibu atau uang kamu, pokoknya aku mau kalung baru. Awas saja kalau kamu gak kasih. Aku gak akan mengurusin ibu kamu yang sakit-sakitan itu, ancam Karina. Namun Randy tidak menjawab dan memilih untuk diam. Keduanya kemudian beranjak dari pengadilan dan langsung pulang ke rumah mereka yang berjarak 3 jam perjalanan. 2 tahun kemudian, tok 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 tok. Suara ketukan pintu membuat Randy terpaksa beranjak dari tempat duduknya. Ia beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar guna membuka pintu rumah yang sengaja dikuncinya karena memang hari sudah malam. Lama banget sih bukanya, budek ya.
Hardi Karina seraya masuk ke dalam rumah dengan membawa beberapa paper bag di tangannya. "Kamu belanja lagi?" tanya Randy. "Iya, kenapa? Kamu mau marah?" tanya Karin dengan tatapan mata seolah menantang suaminya itu. "Aku cuma tanya, Karin. Kamu gak perlu marah-marah," ucap Randy seraya kembali masuk dan duduk di ruang tamu. Randy memejamkan kedua matanya perlahan, berusaha bersikap acuh kepada sang istri yang kini memilih untuk segera masuk ke dalam kamar mereka. Sudah 2 tahun berlalu tanpa terasa, dan sudah selama itu juga Randy harus berhadapan dengan sikap istrinya semakin hari semakin menjadi kasar dan acuh kepada hubungan rumah tangga mereka. Karena sudah tidak pernah lagi menjalankan perannya sebagai seorang istri. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan setelah berhasil mendapatkan setengah uang dari denda Wulan dan Tommy saat itu, Karina mulai sering keluar kota sendirian dengan mobilnya dan akan pulang beberapa hari kemudian. Nah, ini Randy tolol banget sih. Ya begitulah, namanya juga karma. Tanpa disadari ya dimanfaatkan orang lain jadinya. Randy menghela nafas perlahan. Ia sedikit membuka matanya guna memastikan bahwa sang istri sudah tidak ada di sana. Karena Karina sudah berada di kamarnya, Randy kemudian beranjak keluar dan duduk diam di halaman rumah mereka. Halaman rumah yang kini menjadi tempat kesukaan Randy untuk melamun. Ia terkadang menghabiskan malamnya dengan berdiam diri di sana. "Dan ini kopinya." Mbak Surti meletakkan segelas kopi hitam tanpa gula ke atas meja di samping tempat Randy duduk. "Terima kasih, Mbak." "Sama-sama, Den," ucap Mbak Surti seraya hendak kembali masuk. Namun Mbak Surti menghentikan langkahnya dan kembali menatap sang majikan dengan sendu. "Jangan keseringan begadang ya, Den. Kasihan badan Aden kurang istirahat." Mbak Surti menasehati Randy, pasalnya memang akhir-akhir ini Randy sangat kurang istirahat. Siang hari Randy harus bekerja di kebun miliknya yang sudah hampir panen. Sedangkan sore dan malam Randy habiskan waktu dengan mengurus sang ibu dan berdiam diri sendirian. Karina sama sekali tidak pernah peduli lagi dengan keadaan suaminya. Ia bahkan tidak mengizinkan Randy kembali tidur di kamar mereka, sehingga terpaksa Randy tidur di kamar mendiang Reni. "Mbok tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja kok, Mbok." "Dan tidak apa-apa, Mbok. Aku juga mau berterima kasih kepada Mbok karena sampai saat ini masih mau bertahan di sini. Meskipun kondisi kami semakin memburuk." Lirih Randy, pasalnya sekarang hanya setengah gaji yang Mbok Surti terima, padahal pekerjaan bertambah, yaitu merawat Maya. Namun semua itu sama sekali tidak masalah bagi Mbok Surti. Mengingat bagaimana kebaikan ayah Randy dulu, Mbok Surti bahkan merasa belum bisa membayar jasa itu sepenuhnya. "Mbok akan selalu ada di rumah ini sampai akhir hayat Mbok, Den. Kalian bukan hanya majikan, tapi juga keluarga Mbok." "Terima kasih, Mbok." "Sama-sama, Den. Kalau begitu Mbok masuk dulu ya. Mau lihat Nyonya dulu di kamarnya." "Iya, Mbok. Sekali lagi terima kasih." Mbok Surti menganggukkan kepalanya dan kemudian masuk ke dalam rumah. Tak lupa sebelum tidur Mbok Surti melihat keadaan Maya yang ternyata sudah tertidur nyenyak. Di saat tengah asyik melamun, mata Randy disilaukan dengan lampu mobil yang memasuki halaman rumahnya. Sebuah mobil yang nampak asing baginya. Randy beranjak dari tempat duduknya. Ia perlahan berjalan mendekati mobil yang kini telah berhenti. Tak lama kemudian seorang pria nampak keluar dari dalam mobil tersebut dengan membawa parsel buah di tangannya. "Randy," ucap pria tersebut dengan senyum manis di wajahnya. "Adnan," jawab Randy. Keduanya saling mendekat dan saling memeluk dengan hangat. Sungguh Randy tidak menyangka akan kedatangan teman masa kecilnya di malam ini. "Apa kabar, bro?" "Aku baik. Kamu gimana?" "Beda sekali kalau udah betah di kota bahkan pulang aja nggak mau ya." Gurau Randy seraya mengajak Adnan duduk di kursi teras rumahnya.
Ya bukannya gak mau pulang bro, tapi pekerjaanku di sana tidak bisa ditinggal begitu saja. Keren. Kamu memang keren sejak dulu bro, puji Randy dengan jujur. Karena memang sejak dulu Adnan selalu menjadi yang nomor satu bahkan di mata para perempuan teman sekolah mereka saat itu. Termasuk dengan Arum. Randy tahu dulu mantan istrinya itu diam-diam menaruh rasa kepada Adnan. Beberapa kali Randy sempat melihat Arum tengah tersenyum sembari melihat Adnan bermain basket di lapangan sekolah mereka. Namun dulu keberuntungan berpihak kepada Randy. Adnan memilih melanjutkan kuliahnya ke luar negeri, sementara Randy hanya melanjutkan kuliahnya di kota sebelah. Dan Arum tidak lanjut kuliah, sehingga saat selesai kuliah Randy langsung melamar Arum. Karena restu dan persetujuan kedua belah pihak keluarga Randy, akhirnya mendapatkan Arum dan menjadikan dia istrinya. Namun sayang, Randy malah menyanyiakan Arum selama pernikahan mereka. Cukup lama Randy dan Adnan saling bertukar cerita. Bahkan Adnan sempat melihat keadaan Maya walaupun hanya sebentar karena Maya sudah tertidur. Adnan juga memberitahukan bahwa kepulangannya karena dia akan melaksanakan pernikahan yang akan dilangsungkan minggu depan. Terkesan mendadak memang, namun itu hanya bagi orang lain saja. Karena bagi Adnan dan keluarga sang calon istri semuanya sudah disusun sejak beberapa bulan yang lalu. Aku turut bahagia bro. Semoga hari pernikahan kamu dan calon istrimu berjalan dengan lancar, ucap Randy dengan tulus. Terima kasih bro. Ya aku harap kamu bisa datang. Ya tentu saja aku akan datang lah. Mana mungkin teman dekatmu ini melewatkan hari pernikahanmu sih, jawab Randy seraya tertawa pelan. Namun entah kenapa di wajah Adnan tidak terlihat senyuman. Justru ia merasa khawatir akan satu hal yang sampai saat ini masih disimpannya. Jadi gadis mana yang beruntung mendapatkan cinta si pria idola kampung ini? Tanya Randy di sela tawa kecilnya. Ya, kamu kenal orangnya sih bro. Sangat kenal, ucap Adnan yang membuat Randy mengernyitkan dahinya. Aku kenal? Tanya Randy. Iya, kamu kenal? Sarapan dulu Rum. Bude masak makanan kesukaan kamu nih, ucap Bude Lasmi seraya menghidangkan sepiring ayam goreng mentega yang masih panas. Sementara di meja makan sudah tersedia nasi goreng kampung, sayur bening bayam jagung dan sambal jeruk nipis buatan Bude Lasmi yang selalu enak. Makasih Bude. Bude gak sarapan juga? Tanya Arum. Ia kemudian duduk di kursi meja makan tersebut. Nanti saja. Bude gak biasa sarapan pagi Rum, jawab Bude Lasmi seraya tersenyum tipis. Ya udah aku makan dulu ya Bude. Kalau Bude butuh sesuatu jangan sungkan buat kasih tahu ke Arum, ucap Arum. Sudah berulang kali Arum mengatakan hal tersebut. Karena semenjak tinggal bersama dengannya hampir 3 bulan ini, Bude Lasmi sama sekali tidak pernah merepotkan Arum. Iya, 3 bulan terakhir Arum menjemput Bude Lasmi untuk tinggal bersamanya di kota. Arum tidak tega melihat adik kandung ayahnya itu tinggal sendirian setelah kepergian sang suami 1 tahun yang lalu karena kecanduan minuman keras dan akhirnya meninggal dunia. Sementara Andi, anak sematawayang kesayangannya, pergi ikut sang istri ke pulau lain dan menelantarkan Bude Lasmi tanpa memberikan sedikit pun kabar. Walaupun dulu selalu diperlakukan dengan buruk dan tidak adil, namun Arum sama sekali tidak menyimpan dendam karena dia tahu kalau semua yang Bude Lasmi lakukan karena pengaruh sang suami. Bude malu Rum. Bude sudah terlalu banyak dosa sama kamu. Kamu jangan baik sama Bude. Bude malu, ucap Bude Lasmi saat pertama kali Arum ajak tinggal bersama dengannya di kota. Kenapa harus malu Bude? Bude adiknya ayah yang artinya Bude adalah orang tua Arum juga. Kita udah gak punya siapa-siapa Bude. Kalau bukan Bude siapa lagi yang akan jagain Arum? Bude tolong
Jangan pernah berkata malu karena mau bagaimanapun masa lalu kita Arum sudah lupakan semua itu. Dan ayo mulai bersama-sama buka lembaran baru. Setelah berusaha cukup lama dan sedikit alot, untungnya Bude Lasmi mau ikut tinggal di rumah kontrakan Arum yang cukup luas. Dan dengan kehadiran Bude Lasmi juga membuat Arum tidak perlu lagi tinggal bersama dengan Wulan serta Tommy. Bude gak butuh apa-apa Arum. Semuanya sudah kamu siapkan bahkan tanpa Bude meminta, jawab Bude Lasmi. Memang semua keperluan pribadi maupun keperluan di rumah tersebut sudah Arum siapkan. Bahkan terkadang uang sayur mingguan selalu tersisa dan Bude Lasmi kembalikan kepada Arum. Bude Lasmi benar-benar berubah. Jika dulu kehidupan sehari-harinya hanya tentang bagaimana cara mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tidak dengan sekarang. Semuanya sudah Arum berikan dan membuat Bude Lasmi hanya perlu istirahat dan berdiam diri di rumah. Meskipun demikian, Bude Lasmi sangat tahu diri. Ia mengerjakan semua pekerjaan rumah meskipun Arum melarang. Ia berkata semuanya dilakukan untuk mengusir rasa bosan. Tok tok tok. Bude aja yang buka pintunya. Udah kamu lanjut makan, ucap Bude Lasmi seraya beranjak dari tempat duduknya. Bude Lasmi berjalan keluar. Ia membuka pintu dan langsung tersenyum saat mendapati tunangan sang keponakan tengah berdiri dengan wajah ramahnya di sana. Pagi Bude, sapa Adnan seraya meraih tangan Bude Lasmi dan menciumnya. Pagi Den, sudah sarapan? Kalau belum yuk sarapan dulu. Kebetulan Arum juga sedang sarapan di dalam, ajak Bude Lasmi. Ya ampun, Bude bener-bener pelupa ya. Kan sudah sering Adnan bilang jangan panggil Den, panggil aja nama Bude. Maaf ya, Bude belum terbiasa, jawab Bude Lasmi. Pasalnya di kampung mereka seseorang yang lebih miskin terbiasa memanggil Den ataupun Tuan kepada anak orang kaya. Ya termasuk kepada Adnan dan Randy. Dibiasakan biar terbiasa Bude. Ayo masuk. Kebetulan aku juga belum makan. Dan harum masakan Bude udah berhasil menusuk hidungku. Bude Lasmi tersenyum manis. Ia kembali menutup pintu setelah Adnan berhasil masuk ke dalam rumah. Hei sayang, sapa Adnan yang membuat Arum seketika melebarkan matanya. Apa sih, malu tahu kalau Bude dengar, jawab Arum namun wajahnya sudah merona. Lah, kenapa harus malu? Bude juga paham kali kalau kita adalah pasangan yang sedang dilanda asmara, bisik Adnan yang menggoda tunangannya itu. Ih, gerutu Arum yang terpaksa diam saat Bude Lasmi datang dan menyerahkan piring untuk Adnan pakai. Banyakin makannya supaya kalian kuat kerjanya, ujar Bude Lasmi. Bude tenang aja, tanpa Bude minta juga aku akan makan yang banyak sekali. Apalagi makannya ditemenin wanita cantik ini, goda Adnan yang berhasil membuat Arum tersipu malu. Entah bagaimana mulanya Arum bisa kembali merasakan jatuh cinta. Namun yang pasti adalah ini semua buah dari kesabaran Adnan selama hampir 1 tahun lebih. Adnan terus menunjukkan rasa sukanya dan keseriusan kepada Arum sejak mereka kembali bertemu di bulan kedua setelah Arum benar-benar resmi bercerai dengan Randy. Adnan pernah menikah, namun kemudian berpisah karena mantan istri Adnan menolak untuk mengikuti Adnan yang saat itu ditugaskan ke berbagai oleh perusahaan tempat bekerja. Pernikahan Adnan hanya bertahan 3 tahun saja. Tepatnya saat pertama kali bertemu dengan Arum di lobi perusahaan saat itu, Adnan sedang lama proses perpisahan dengan mantan istrinya, juga sama dengan Arum yang sedang dalam proses perpisahan dengan Randy. Hubungan Adnan dan Arum jelas langsung mendapatkan restu dari kedua orang tua Adnan. Apalagi mendiang ibu Arum adalah sahabat baik Mama Adnan. Mama sama Papa sudah dikabari? Tanya Arum. Sudah, mereka udah gak sabar nungguin kita. Terutama Mama, nanyain terus tuh, nanyain kamu terus dianya. Besok kita berangkat jam berapa? Aku kayaknya harus pamitan sama semuanya dulu. Sore aja, lagian acara kita masih 3 harian lagi sayang, ucap Adnan. Arumi mengangguk paham, dan mereka kemudian melanjutkan sarapan sampai selesai. Setelah selesai, Adnan mengantarkan Arum hingga ke depan tempat kerjanya.
Sementara dia sendiri, ia ke perusahaan untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Adnan dan Arum sepakat akan kembali menetap di kampung mereka. Adnan yang merupakan anak tunggal harus melanjutkan usaha sang ayah, dan juga tentu saja harus menemani masa tua kedua orang tuanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.